Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai semuanya, apa kabar? Ini adalah energi zodiak 2021 yang sudah kamu nantikan. Simak video ini dari awal sampai akhir. Hai Pisces, Sun, Moon, dan Rising. Bagaimana kondisi kehidupan, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan Pisces di tahun 2021? Kalau energi yang saya bacakan ini sudah kejadian dengan kamu di periode 2020, maka coba cek pembacaan energi zodiak moon atau zodiak rising kamu yang sudah saya post di channel ini. Kemungkinan fase zodiak itu yang akan kamu jalani. Dan jika kamu ingin dibacakan untuk peruntungan atau hal-hal yang harus kamu waspadai di tahun 2021, kamu boleh ajukan personal reading berbayar. Ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini. Baik, untuk Pisces, Sun, Moon, dan Rising di tahun 2021. Di hadapan kamu sudah ada 4 tumpuk kartu. Itu adalah guidance per 3 bulan. Ini untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau nanti di pembacaan kartu tarot selanjutnya saya salah menyebutkan, maka fokuslah pada apa yang saya katakan di awal. Oke. Di bottom of the deck ada Three of Chalices. Sepertinya kamu pada tahun 2021 ini akan terkait dengan kerjasama dan terhubung dengan sosial, teman-teman, komunitas, atau jika ini dikaitkan dengan hubungan percintaan, sebagian Pisces akan menciptakan hubungan tripartite relation dalam kehidupannya. Oke, di akhir tahun 2020 di sini ada Two of Swords. Sepertinya kamu merasa tidak diperlakukan adil, tidak mendapatkan keadilan. Dan di sini kamu seperti berada di persimpangan jalan. Kamu bingung jalan mana yang harus kamu pilih. Ketika kedua jalan ini kamu takut untuk mendapatkan resiko terburuk. Sehingga di akhir tahun ini kamu mungkin akan memutuskan untuk mengambil salah satu pilihan jalan yang dihadapkan di hadapan kamu. Oke. Untuk awal tahun ini saya susun dulu kartunya. Januari, Februari, Maret di sini ada Judgment. Kemudian ada Ten of Swords. Ada The Hangman, dan kemudian ada Shadow, ada juga The Star, ada Renewal, dan ada Co-Create. Kelihatan ya kartunya? Oke. Terkait dengan akhir tahun di mana kamu dihadapkan dengan dua pilihan yang cukup sulit antara iya dan tidak, menolak dan menerima.
ke kiri dan ke kanan, maju atau mundur. Di sini ada kartu Judgment. Ya, pilihan yang kamu ambil pada akhir tahun 2020 akan merubah kehidupan kamu di tahun 2021. Akan ada satu fase di mana kamu akan merubah cara berpikir dan cara pandang kamu. Ada rasa jera, rasa trauma yang cukup besar untuk kembali ke fase 2020. Dan ini juga terkait dengan awakening, tersadarkan atau juga pertaubatan ya untuk Pisces. Kemudian ada Ten of Swords dan The Hangman. Itu tidak mudah dalam menjalani prosesi kehidupan yang baru. Kamu harus bisa melepas apapun hal-hal toksik yang masih terkait di dalam kehidupan kamu. Nah, 3 bulan pertama di tahun 2020 kamu akan ngerasa sangat terbebani. Dengan adanya Ten of Swords, mungkin kamu akan mengetahui siapa orang-orang yang selama ini nggak tulus sama kamu. Kemudian akan terlihat siapa orang-orang yang mengkhianati kamu. Yang selalu bersama dengan kamu juga masih belum jelas, karena terkadang mereka yakin sama kamu, terkadang mereka hilang, terkadang mereka juga tidak bersama dengan kamu di titik terendah kamu dengan hadirnya Ten of Swords ini. Dan untuk kamu Pisces, yakinilah bahwa kamu tidak bisa menyalahkan mereka dan tidak bisa juga menyalahkan diri kamu, karena ada fasenya kamu harus menjalani proses ini seorang diri untuk menyadari kekuatan sejati diri kamu, agar kamu paham bahwa siapapun akan meninggalkan kamu di dalam kehidupan kamu, termasuk bayangan kamu. Oke? Jadi Ten of Swords di sini tidak bisa kamu elakkan jika memang energi kamu cocok dengan pembacaan ini dari awal. Tapi ini adalah titik terendah yang kamu tidak akan merasa sakit, kecewa seperti ini lagi di kemudian hari, ya. Dan kemudian ada The Star, Renewal, dan Co-Create. Sebentar, ada. Oke. Di sini Renewal terkait dengan Judgment, pembaharuan kehidupan. Kamu akan menjalani prosesi kehidupan baru di sini, ya. Dan di sini ada Shadow, bayangan hitam. Ada sesuatu dari diri kamu yang tidak kamu sukai sesungguhnya, tapi ini seperti mengikuti kamu terus, memanggil kamu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ingin kamu tinggalkan. Entah ini ketergantungan, entah ini rasa cemas, atau apapun itu. Kamu benar-benar tidak menyukai sisi ini di dalam diri kamu. Bahkan kamu membenci diri kamu ketika kamu mengingat apa yang kamu lakukan dari black emosional kamu atau sisi terburuk diri kamu ini. Oke, The Star dan Co-Create. Jika kamu di sini berpasangan, memiliki istri atau suami, ya, di sini pasangan kamu masih tetap setia bersama dengan kamu, mendampingi kamu, dan kamu dan pasangan kamu akan melakukan sesuatu secara bersama-sama. Dan ini terkait dengan impian atau harapan kalian bersama. Impian kamu adalah impian dia, dan begitu juga sebaliknya. Dan untuk pekerjaan, dengan adanya kartu Judgment, sepertinya 2021 kamu akan memulai pekerjaan baru, bisnis baru, atau karir yang baru. Kalau kamu di karir awal, 2021 awal akan adanya peningkatan karir atau juga perpindahan. Ya, jadi akan ada situasi yang baru, kondisi yang baru yang akan kamu hadapi. Penuh dengan tantangan dan rintangan. Kalau kamu di sini mengharapkan sesuatu, jangan terlalu berharap agar kamu tidak kecewa. Karena kartu The Hangman mengatakan situasi masih abu-abu. Kalau kamu ingin menanamkan uang kamu untuk bisnis yang nilainya besar, hati-hati, karena The Hangman ini memperingatkan kamu masih belum jelas apakah orang itu jujur, orang itu bisa diajak kerjasama, atau apakah memang benar kamu bisa mendapatkan keuntungan
dari bisnis ataupun pekerjaan ataupun kegiatan yang ingin kamu lakukan itu ya. Dan dari sisi keuangan pada periode ini ada The Star. Sebagian dari Pisces, kamu di sini akan mampu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Misalnya kamu menginginkan sebuah rumah, motor, mobil, atau benda yang sangat kamu impikan. Tetapi ini hanya untuk sebagian Pisces yang sudah mengupayakannya sepanjang 2020. Misalnya kamu menabung, ya, atau di sini kamu memang benar-benar tekun untuk bekerja. Ada kemungkinan The Star ini akan mengabulkan atau memberikan impian kamu itu. Tapi kalau untuk Pisces yang selama ini tidak melakukan apapun, bermalas-malasan dan masa bodoh dengan perubahan semesta ya, perubahan ekonomi, maka The Star ini tidak akan muncul, karena The Star ini muncul untuk Pisces yang di sini berhasil merubah dirinya, transformasi dirinya, dan siap untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupannya, menyambut di 2021. The Star ini adalah reward dari energi judgment kamu. Kamu mengaku bersalah, kamu mengaku bahwa apa yang kamu lakukan itu benar-benar tidak kamu sukai dan kamu ingin merubah kehidupan kamu. Itu kamu lakukan, maka semesta memberikan reward ini untuk kamu. Oke? Dan itu adalah pembaharuan terbesar di dalam kehidupan kamu. Untuk kesehatan, dengan adanya kartu Judgment dan Ten of Swords, mungkin di sini kamu akan ngedrop kalau kamu punya darah tinggi ya, atau juga darah rendah, atau ada penyakit yang menurut usia bisa menghinggapi kamu. Ini bisa saja akan terjadi. So, kamu disarankan untuk tidak jauh dari tempat di mana kamu bisa konsultasi atau ke dokter atau cek. Okay. Karena situasi ini akan mengejutkan nantinya dengan hadirnya kartu Judgment. Bisa jadi sakit itu juga yang akan menyadarkan kamu, membuat kamu insaf, jera, dan mengakui perbuatan kamu untuk merubah kehidupan kamu ke arah yang lebih baik, termasuk gaya hidup kamu ke arah yang lebih baik. Oke, ini untuk periode di 3 bulan pertama 2021, dan saya akan lanjut untuk April, Mei, Juni. Ada King of Wands, ada Two of Wands, ada Four of Chalices, kemudian ada Summer, Nine of Autumn, Acceptance, dan ada energi Yang. Oke, Pisces, pada periode ini ada energi King of Wands. Jika kamu maskulin, maka ini energi kamu. Jika kamu feminin, kamu terkait dengan energi King of Wands. Seseorang yang mungkin akan stalking kamu dari kejauhan, pasif, tidak ingin melakukan apapun, lebih banyak menunggu daripada action, tetapi dia merencanakan hal-hal untuk di masa yang akan datang. Oke. Dan ada Two of Wands, ada kemandekan. Kemandekan kamu sebenarnya ada kaitannya dengan seseorang ini. Kalau kamu berpasangan, maka ini adalah pasangan kamu. Tapi jika kamu di sini terkait dengan pekerjaan dan keuangan, maka orang ini seperti sangat lambat menurut kamu untuk memberikan keputusannya ataupun kerjasamanya terhadap kamu, sehingga kamu ngerasa situasi kamu pada masa ini akan sangat mandek. Two of Wands di sini membuat kamu tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa action sendiri, tidak bisa mengambil keputusan, bahkan kamu mundur juga tidak bisa karena kamu sudah terlanjur mengikat kerjasama dengan orang ini dari sisi pekerjaan ataupun bisnis. Atau jika ini pasangan kamu, maka ini ada kaitannya dengan janji yang sudah kamu ucapkan kepada orang ini. Dengan Nine of Autumn, ya, ini adalah beban pekerjaan, atau memang
situasi di mana kamu sepertinya menutup komunikasi, memblokir seseorang atau seseorang memblokir kamu di sini dan kamu menunggu kabar dari orang ini. Okay? Dan di sini ada acceptance. Ini terkait dengan penerimaan. Saya merasakan kartu ini mengarahkan kamu untuk menerima kenyataan kalau dia sesungguhnya sudah meninggalkan kamu, atau di sini dia sebenarnya tidak ingin mengikatkan kerjasama lagi dengan kamu. Jadi dengan hadirnya Four of Cups, kamu di sini terlalu fokus menunggu kerjasama dengan orang ini atau menantikan kabar dari orang ini. Sementara ada kesempatan yang lain datang di dalam kehidupan kamu dan ini kamu abaikan. Oke? Dengan energi yang di sini kamu harus bisa berpikir secara logika. Dengan Four of Cups atau Four of Chalices ini kamu lebih menggunakan perasaan. Energi yang menyarankan kamu gunakan logika dan berpikirlah secara untuk kepentingan diri kamu, penghargaan terhadap diri kamu. Oke. Dan di sini ada Summer, ada situasi yang berganti di dalam kehidupan kamu dalam waktu yang cepat. Seketika ada kebahagiaan, tapi seketika ada awan gelap. Ada hal-hal yang membuat kamu ngedrop, sedih. Jadi situasi kamu pada saat ini terkadang bahagia, terkadang murung. Terkadang kamu ngerasa teman-teman kamu bisa memberikan kamu hal-hal yang mengusir kesedihan kamu, tapi ketika kamu sendiri kamu ngerasa kosong, sepi, hampa, ya. Dan carilah orang-orang yang bisa menghibur kamu atau carilah hiburan yang bisa membawa rasa bahagia atau energi positif di dalam kehidupan kamu. Meditasi jika kamu di sini bisa atau terbiasa untuk meditasi, atau di sini gunakan entertain ya untuk menghibur diri kamu. Bernyanyi misalnya, jika kamu tidak suka bernyanyi, mendengarkan musik, atau di sini kamu bisa bergabung dengan kelompok olahraga misalnya ya yang lagi ngetren, atau juga berkaitan dengan komunitas membantu sosial ya, karena ini bisa mengusir kesedihan kamu, mengusir kehampaan kamu. Situasi kamu di sini dalam kemandekan dan manfaatkan waktu kemandekan kamu ini untuk hal-hal yang positif. Jadi nggak worth it juga kalau kamu menantikan seseorang ini, kalau memang orang ini tidak memberikan kepastian atau tidak datang kepada kamu. Waktu kamu akan terbuang. Mandek juga adalah waktu dan usia yang kita buang secara percuma. So, manfaatkanlah ya Pisces. Oke. Untuk keuangan pada periode ini, oke. Dengan adanya Nine of Autumn, sepertinya kamu membatasi pengeluaran kamu. Ada orang yang mungkin akan mengajukan pinjaman kepada kamu, tapi kamu tolak. Karena di sini kamu masih fokus pada sesuatu hal, entah ini terkait dengan pekerjaan kamu atau kamu belum jelas lagi mempergunakan uang kamu untuk niat atau rencana. Misalnya kamu di sini ingin membuka bisnis, nah budgetnya kamu sudah tahu. Dananya sudah ada berlebih tetapi masih samar-samar, bisa saja kurang, itu yang kamu pikirkan. Nah, mungkin akan ada salah satu keluarga kamu yang membutuhkan pinjaman dari kamu dan mengajukan kepada kamu, dan di sini kamu menolak karena kamu juga masih belum jelas untuk mempergunakan uang kamu dan berapa yang bisa kamu berikan untuk bantuan. Tetapi mungkin orang ini akan menganggap kamu sombong atau menganggap kamu di sini tidak peduli. Oke. Nah, di sini disarankan kartu ini untuk tidak mengikuti black emosional kamu. Maklumi saja dan tidak usah terlalu memikirkan, karena yang harus kamu fokuskan adalah kehidupan kamu saat ini untuk lepas dari situasi kemandekan ini. Ada situasi kemandekan yang memang harus dijalani seseorang, tapi ada juga kemandekan itu yang memang harus kamu actionkan agar kamu lepas dari situasi ini. Oke. Untuk Pisces pada periode ini saya pikir cukup, dan akan dilanjutkan untuk bulan Juli, Agustus, September. Ada Three of Wands, ada The Fool, dan ada The Empress.
Kemudian ada manifestation, ada bittersweet, dan ada release, dan ada mending. Nah, pada periode ini ada Three of Wands, Pisces. Sepertinya kamu di sini mengharapkan bantuan dari seseorang, atau juga di sini mengharapkan keputusan seseorang, membutuhkan kerjasama. Kalau di sini kamu cukup sibuk dalam pekerjaan kamu dan kamu ngerasa pekerjaan kamu ini harus memiliki asisten untuk mengatasinya, maka ambillah seorang asisten. Tapi kalau di sini kamu menganggap bisa menyelesaikan semuanya, maka optimislah. Jangan merasa butuh tapi kamu tidak melakukannya. Terkadang ada orang seperti itu, selalu mengeluh pekerjaannya berat, sibuk, dan capek, tapi dia tidak ingin mencari solusi, padahal dia tahu solusinya apa. Oke, jadi disarankan untuk kamu di sini, kalau memang yang kamu inginkan ini adalah kebebasan, relaksasi, nyantai, liburan, maka kamu harus bisa mengendalikan atau menghandle pekerjaan kamu ini. Dengan adanya Three of Wands, dari sisi pekerjaan, saya lihat di sini akan ada pekerjaan yang kamu cintai, tetapi ini membutuhkan kerjasama dengan orang lain atau bantuan orang lain. Bisa saja kamu di sini membutuhkan distributor dari tingkat atas atau membutuhkan supplier ya di sini. Kalau kamu ingin banyak nyantai, ingin liburan, sepertinya terhalang pada periode ini, dan ada kaitannya dengan ibu. Jadi untuk kamu Pisces, pada Juli, Agustus, September, kamu akan terkait dengan ibu kamu, entah itu perawatan, entah itu jenguk ya, untuk melihat ibu kamu, berkunjung, atau di sini kamu akan mengambil tanggung jawab merawat ibu kamu. Tapi jika kamu di sini sudah memiliki pasangan, The Empress di sini mengatakan kamu memiliki kesuburan, maka ada kemungkinan kamu di sini akan mengandung jika kamu memiliki pasangan. So, waspada jika kamu memang sudah siap. Ini adalah rezeki untuk kamu, berkah. Tapi kalau kamu belum siap, maka fokuslah untuk pencegahan, oke? Dan di sini ada release dan bittersweet. Ada kenangan-kenangan manis di dalam kehidupan kamu yang datang dan pergi di dalam pikiran kamu. Dengan kartu release, kamu disarankan di sini untuk let go of the past. Lepaskan dan majulah, melangkah ke masa yang akan datang. Terima kenyataan, inilah realitanya, sehingga kamu harus menerima konsekuensi dari hubungan yang sudah berakhir, okay? Entah ini dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi bisnis. Mungkin kamu di sini akan mencoba untuk memperbaiki ya, dengan kartu mending ini, maka kemungkinannya kecil untuk bisa kamu perbaiki. Tapi jika kamu yakin, bisa saja akan ada keberkahan yang datang di hadapan kamu. Tapi situasinya tidak akan sama. Jadi kalau kamu memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang yang sudah rusak, oke, dia akan welcome dengan kamu, tetapi tidak akan bisa akrab seperti dulu, dan kepercayaan tidak akan bisa 100% kamu dapatkan kembali. Oke. Di sini ada manifestation. Untuk kesehatan kamu, apa yang kamu lakukan di masa yang lalu, maka akan kamu dapatkan hasilnya saat ini. Jadi jika di masa lalu kamu menjaga gaya hidup kamu, kemudian ada suplemen atau olahraga, maka kamu akan mendapatkan pada periode ini kamu sehat dan berenergi. Tapi jika kamu lalai di masa yang lalu dan mengabaikan kesehatan kamu, gaya hidup yang nggak teratur, maka akan kamu dapatkan kenyataan bahwa kamu staminanya akan menurun pada periode ini. Akan saya sambung nanti setelah hujan berhenti ya. Baik, kita lanjutkan Pisces. Semoga suara rintik hujan tidak masuk ke rekaman video ini agar kamu bisa mendengarkan suara saya dengan nyaman ya. Dan energi The Empress dan mending ini juga ada kaitannya dengan orang tua atau hubungan kamu dengan anak. Jika kamu memiliki anak, ada rasa kamu harus memperbaiki hubungan kamu kembali agar harmonis ya. Dan jika kamu di sini bertahan dengan keras kepala kamu,
kartu ini menyarankan perbaikilah hubungan kamu dengan orang itu, dengan anak kamu, atau jika kamu posisi sebagai anak, dengan orang tua. Karena di sini kasih sayang harus lebih kamu ingat dan kamu utamakan daripada ego. Oke, untuk Pisces pada periode ini saya pikir cukup, dan selanjutnya untuk Oktober, November, Desember, Pisces, apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu? Di sini ada Knight of Wands, ya ini dia, ada energi seorang anak, dan juga di sini ada Illumination, dan kamu hanya mendapatkan 2 kartu ya, entah saya yang kelupaan atau bagaimana. Oke. Di sini ada Insecure, dan di sini ada Hermit, dan di sini ada Feminine, dan di sini ada No Place Like Home. Oke, energi Knight of Wands ini bisa saja adalah energi kamu, di mana pada periode ini kamu ingin mengikuti kemana arah kaki kamu melangkah. Ada rasa kepasrahan di sini, mengikuti apa yang terjadi ya terjadilah. Tapi sebenarnya sesuatu itu masih bisa kamu perjuangkan. Rasa ini karena adanya illumination, jadi ada halusinasi, ketakutan, ataupun hal-hal yang tersugesti di dalam pikiran kamu. Misalnya kamu ngobrol sama orang yang orang itu tidak memahami secara jelas permasalahan kamu, sehingga dia memiliki pengalaman buruk terhadap permasalahan yang sama dengan kamu, dan dia memberikan saran tentang apa yang dia pernah alami, sehingga ini menjadi ketakutan terbesar di dalam kehidupan kamu. Dan di sini ada The Hermit ya, dalam halusinasi itu atau ilusi itu, atau bahkan kamu delusi di sini ya, kamu disarankan untuk mencari cahaya hati kamu, kebenaran hati kamu. Tarik diri dulu merenung, dan lebih baik kamu tidak share kepada orang-orang yang tidak berkompeten atau kepada orang-orang yang sama sekali tidak memahami permasalahan kamu dan justru tidak penting, apalagi di media sosial ya. Ada ini dia, insecure, ketakutan kamu terhadap keterlukaan hati kamu. Ada sikap kamu di sini sangat waspada. Kamu takut kecewa, kamu takut patah hati. Banyak ketakutan-ketakutan yang akan terjadi pada kamu di akhir tahun ini. Dan itu karena kamu lebih menggunakan perasaan kamu dari energi divine feminine kamu. Oke. Arah kartu ini bisa kamu rubah jika kamu di sini menggunakan energi divine maskulin kamu, karena setiap manusia memiliki maskulin dan feminin di dalam dirinya. Terlalu banyak menggunakan sisi feminin akan membuat kamu di sini terluka dan tidak logis dalam menanggapi setiap permasalahan. Dan ketidaklogisan itulah yang membawa kamu pada ilusi, stres, dan halusinasi. Oke, di sini ada No Place Like Home. Kamu akan lebih nyaman berada di tempat tinggal kamu. Dan pada periode akhir tahun di sini kamu akan fokus terhadap tempat tinggal kamu. Bisa saja di sini kamu melihat kerusakan-kerusakan kecil di rumah dan kamu ingin memperbaikinya. Kamu fokus mendekorasi rumah kamu, tempat tinggal kamu, dan membuatnya senyaman mungkin untuk kamu. Atau di sini kamu menambah pengamanan di tempat tinggal kamu agar tidak dimasuki maling misalnya ya, atau tidak mudah akses keluar masuk ke dalam tempat tinggal kamu. Dari sisi pekerjaan, ada kemungkinan kamu di sini akan melakukan kerjasama dengan seseorang yang usianya masih muda, atau jika di sini usia kamu di atas 25 tahun, tapi minimal 30 tahun, kamu akan menjalin kerjasama dengan seseorang yang usianya jauh lebih muda, fresh graduate, dan kamu paham dia di sini akan terus mengikuti kamu. Jadi mungkin di sini kamu akan ngerasa dia ini selalu membuat kamu nggak nyaman, atau dia ini tidak mandiri, atau ya banyak hal di sini yang mengganggu kebebasan kamu. Disarankan kamu di sini untuk bersikap bijaksana karena dia mengagumi kamu, dia mengikuti langkah kamu karena dia ingin belajar dari pengalaman kamu. Oke. Jika kamu di sini terkait dengan anak, maka
ada masalah yang terjadi dengan anak kamu terkait dengan ya pergaulan bebas ya. Jadi kamu waspadai, kamu harus lebih dekat dengan anak kamu pada periode ini, oke? Dan di sini juga untuk kesehatan kamu ada energi feminin. Energi feminin mengalir dari bawah ke atas. Jadi pastikan segala yang terkait dengan misalnya reproduksi kamu atau juga kulit kamu dan pencernaan ya. Pastikan kamu menggunakan apapun yang kamu gunakan sehari-hari itu yang sesuai dengan diri kamu, fisik kamu. Jadi jangan gunakan produk sembarangan. Ketika seseorang menawarkan produk kepada kamu, hati-hati, kamu harus benar-benar teliti komposisinya. Karena di sini Divine Feminine adalah energi sensitif. Walaupun kamu laki-laki, di sini kamu bisa saja mengalami kesensitifan dari kulit dan dari organ reproduksi. Jadi kamu harus mewaspadai itu ya. Energi Divine Feminine dari diri kamu sangat meningkat pada periode ini. Jadi kamu akan tertarik untuk berpenampilan menarik, merawat diri ya. Maskulin, feminin, atau kamu laki-laki, perempuan, pada periode ini energi feminin memanggil kamu sehingga kamu juga akan ngerasa ingin share cinta kamu kepada seseorang. Di sini bisa saja dengan orang yang kamu kagumi, atau di sini kamu akan sangat ngefans terhadap seseorang. Bisa saja ini aktor atau aktris ya, yang membuat kamu sangat senang mantengin fotonya sepanjang hari. Oke. Hati-hati dengan sikap insecure ini, kamu bisa saja jatuh cinta dengan orang yang salah atau menyukai hobi yang tidak cocok dengan kamu. Tidak cocok dengan metabolisme tubuh kamu dari sisi kesehatannya. Dan dari sisi keuangan, hati-hati dengan janji-janji dari seseorang atau perusahaan atau apapun itu yang menawarkan kamu kerjasama dengan keuntungan yang besar. Gunakanlah logika. Energi feminin cenderung mendominasi kamu pada periode ini. Jadi kamu terkadang lebih ngerasa, oh dia ini jujur. Atau kamu ngerasa, wah nanti kalau saya dapat keuntungan saya bisa beli ini, beli itu, atau investasi ini, investasi itu. Jangan lakukan itu. Gunakan logika kamu. Bener nggak? Keuntungan itu bisa kamu dapatkan dengan investasi sekian. Oke. Dan jika ini kamu lakukan investasi secara mandiri, misalnya kamu bisnis secara mandiri, berdagang, bertani misalnya, maka kamu harus kaji lebih dulu terkait dengan musim. Jika kamu di sini petani ya, atau jika kamu di sini berdagang musiman atau seperti garment atau ya bisnis kebutuhan manusia, maka di sini kamu harus review kembali pengalaman-pengalaman dan juga lebih teliti untuk melihat kebutuhan orang lain daripada selera kamu sendiri. Karena energi feminin akan mendominasi selera kamu daripada selera orang lain. Bisa saja kamu akan stok bahan yang menurut kamu ini akan disukai banyak orang, tapi belum tentu publik akan menyukai produk kamu. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi kamu Pisces pada tahun 2021. Jangan lupa like, comment, share kepada teman-teman kamu. Katakan bahwa channel ini ada. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Salam hangat penuh cinta. Bye. Pisces, mohon maaf ketinggalan. Saya akan melihat angka keberuntungan dan zodiak apa yang cocok untuk menjalin relationship dengan kamu, atau yang cocok berteman, bersahabat, yang energinya satu vibrasi dengan kamu di tahun 2021. Pisces 2021. Oke. Di sini ada angka 9. Angka keberuntungan kamu adalah angka 9 di tahun 2021 Pisces. Dan di sini ada zodiak Leo. Oke. Kamu akan terkait dengan orang yang berzodiak Leo dan kamu akan serasi satu frekuensi, satu vibrasi dengan orang yang berzodiak Leo. So, jika kamu sudah memiliki teman berzodiak Leo, bisa saja ini akan mendukung
energi positif di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian saya di sini akan mengambil 1 atau 2 kartu terkait batu kristal apa yang cocok untuk kamu gunakan di 2021, dan mungkin ini hanya untuk kamu yang suka menggunakan batu kristal ya. Entah itu sebagai aksesoris, gelang, cincin, liontin misalnya. Batu kristal ini sebagai sugesti dan juga push energi di dalam kehidupan kamu, memperkuat karakter zodiak kamu. Jadi terkadang energi zodiak kamu itu melemah karena didukung oleh moon misalnya. Moon kamu yang berzodiak Pisces, yang ketika itu Pisces sedang tidak baik. Nah, untuk menguatkan energi Pisces, energi zodiak kamu yang sesungguhnya, misalnya kamu menonton video ini untuk melihat zodiak ascendant kamu ya, maka kamu bisa gunakan batu kristal yang terpilih atau disarankan oleh kartu ini untuk Pisces 2021. Oke, sudah ada 2 kartu Pisces. Di sini kamu boleh memilih batu kristal aikirin, atau di sini kamu boleh memilih turquoise ya. Dan salah satunya saja yang mungil saja yang membuat nyaman di dalam kehidupan kamu, dan tentunya memperindah dan mempercantik penampilan kamu, membuat kamu percaya diri dan ngerasa energi kamu terbantu dengan batu kristal ini. Kamu searching di Google manfaat dari batu ini dan cari di aplikasi belanja jika kamu ingin membeli batu ini. Dan saya saranin kamu untuk mencari yang original walaupun ukurannya kecil. Oke Pisces, semoga membantu. Salam hangat penuh cinta. Bye.